Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun lewat daring. Insyaallah tidak mengurangi nikmatnya pengajian kita, Pak Saudara. Insyaallah. Assalam, semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dan insyaallah kita semua umat beliau selalu istiqomah menjalankan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Pak Ustadz, dengan tidak berpanjang kalam pengajian ini, mari kita mulai. Kami silakan kepada Pak Ustadz untuk memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا يا رب العالمين. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa kita panjatkan selalu puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang kita rasakan, berbagai macam karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada kita semuanya. Kita pada pagi hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan salat subuh dan kita juga bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang biasanya kita lakukan secara offline, secara langsung di Masjid Al-Fitrah di setiap pekan kedua di hari Ahad, akan tetapi karena memang kondisi membatasi kita, kondisi tidak memungkinkan kita untuk berkumpul di masjid, demi menjaga dan demi keselamatan kita semuanya, maka kita alihkan kajian kita dengan melalui Zoom meeting ya. Kita manfaatkan kecanggihan teknologi di masa kini untuk kemanfaatan kita sebagai umat Islam. Tentunya ini berbeda ya. Perasaan dan kemudian juga penekanannya, bobotnya akan berbeda antara kajian offline dengan kajian online. Kajian offline tentunya akan lebih bermakna, lebih berkualitas, lebih sempurna biasanya daripada online semacam itu. Karena memang duduk langsung di satu majelis, kemudian saling bertatap muka, itu ada satu ikatan dan satu interaksi yang sangat kuat semacam itu. Tetapi tentunya walaupun dengan online
artinya tidak ada pertemuan, ya, mudah-mudahan manfaatnya tetap kita bisa dapatkan. Sebab dalam satu kaidah fikih disebutkan ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa kita dapatkan, kita lakukan secara sempurna, bukan berarti kemudian kita tinggalkan semuanya. Artinya kalau umpamanya kajian tidak bisa kita lakukan secara sempurna di masjid, bukan berarti kemudian kita tidak perlu lagi menuntut ilmu, tidak. Artinya walaupun kemudian tingkat kualitasnya itu tidak setara dengan pertemuan secara langsung, maka pertemuan secara tidak langsung yaitu online ini insya Allah tetap harus kita jalankan semacam itu. Ya tentunya dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kondisi pandemi yang sekarang kita hadapi ini segera diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera Allah Subhanahu wa taala menolong kita, melindungi kita, menyelamatkan kita semuanya, dan wabah ini sudah segera tuntas dan selesai, sehingga seluruh aktivitas kegiatan kita, kehidupan kita sehari-hari bisa berjalan sempurna, bisa berjalan leluasa sebagaimana pada tahun-tahun yang sebelumnya, ikhwatal iman. Salawat dan salam tidak lupa kita juga sama-sama sampaikan, kita ucapkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan beliau dan seluruh usaha beliau untuk membawa dan memperjuangkan agama ini. Dan tidak lupa juga kita sampaikan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqamah dalam menjalankan sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Ya, insya Allah saya doakan para jamaah semuanya yang hadir pada melalui Zoom meeting ini dan juga keluarga, kerabat, semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi, Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan, Allah Subhanahu wa taala selalu jaga, dan mungkin ada yang sakit atau yang lainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan dan diangkat segera penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan bab yang akan kita bahas lanjutan dari bab tentang silaturrahim, di mana pada bulan yang lalu, pada 1 bulan yang lalu kita membahas tentang keutamaan silaturrahim, keutamaan tentang silaturrahim dan kewajiban tentang silaturrahim itu. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang keutamaan dari silaturrahim. Kalau sebulan yang lalu kita bahas tentang bagaimana kewajibannya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diberikan perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, wahai Muhammad. Maka Rasulullah segera langsung mengumpulkan keluarga-keluarganya, baik dari keluarga yang terdekat sampai keluarga yang agak jauh, gitu, semacam itu. Tetapi masih ada hubungan darah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikumpulkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, disatukan, lalu kemudian Rasulullah menyampaikan nasihatnya kepada mereka semuanya. Dan kita sudah bahas ini bahwa misi dari silaturrahim yang kita lakukan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka misi yang pertama, tujuan yang pertama adalah kita memberikan peringatan kepada mereka, mengingatkan mereka kepada hal-hal akhirat, mengingatkan mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita perhatikan pertama ketika kita melakukan silaturrahim.
Jadi bukan sekedar kita melihat kondisi mereka secara ekonomi, secara kesehatan. Betul, itu penting. Itu baik. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita melihat kondisi keagamaan mereka. Bagaimana kondisi keimanan mereka. Bagaimana kondisi ibadah mereka kepada Allah. Interaksi mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kalau kemudian kita bersilaturahim di antara kita, maka yang menjadi perhatian dan catatan utama kita terhadap mereka adalah urusan ibadah, urusan agama, urusan bagaimana pemahaman mereka tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi bukan sekedar masalah bagaimana ekonomi mereka. Apakah mereka sedang dalam kondisi krisis secara ekonomi, mereka sedang tidak mampu, mereka ada kendala, dan seterusnya. Bukan masalah itu saja. Atau apakah mereka dalam kondisi sehat walafiat, bugar, atau dalam kondisi sakit, dan yang lainnya. Bukan. Betul, itu penting. Itu penting untuk kemudian kita perhatikan juga. Akan tetapi bukan itu yang menjadi prioritas utama. Tetapi yang menjadi prioritas utama kita adalah bagaimana menjaga agama mereka, ikhwatal iman. Nah, maka itu silaturahim itu menjadi penting. Ya, sebab tanpa adanya silaturahim, bagaimana mungkin kemudian kita akan memberikan nasihat di antara kita? Bagaimana mungkin kita akan saling nasihat menasihati di antara kita semuanya? Kalau bukan melalui jalur silaturahim. Makanya silaturahim itu dibangun agar ada peluang bagi kita untuk saling mengingatkan. Ada amar ma'ruf nahi munkar. Ada tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Saling memberikan wasiat, saling memberikan nasihat ya, dalam rangka yang hak dan dengan kesabaran. Bagaimana caranya? Ya harus dibangun melalui silaturahim. Makanya silaturahim itu menjadi wajib. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi munkar. Karena saling memberikan nasihat, saling memberikan wasiat, saling mengingatkan di antara sesama muslim itu adalah wajib, maka pintu untuk melaksanakan kewajiban itu pun harus kita laksanakan. Karena kita tidak mungkin melakukan amar ma'ruf, kita tidak mungkin akan saling mengingatkan di antara kita kalau kemudian kita tidak melakukan silaturahim. Maka karena amar ma'ruf, saling menasihati itu wajib, maka seluruh jalan menuju kepada amar ma'ruf nahi munkar, saling nasihat menasihati, saling memberikan wasiat, jalan menuju ke sana juga harus dan wajib untuk kita tempuh. Oleh karena itu silaturahim ini menjadi wajib bagi kita semuanya, ikhwatal iman, jangan sampai kemudian terputus. Ya, walaupun dalam kondisi sekarang di mana seluruh aktivitas sosial dan interaksi antar kita menjadi terbatas, bukan berarti kemudian terputus sama sekali. Tidak. Tetapi kita masih bisa melakukan hal-hal yang lainnya. Memanfaatkan wasilah-wasilah yang lainnya sebagaimana yang kita lakukan seperti sekarang ini melalui Zoom meeting. Atau juga bisa melalui jalur aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan silaturahim dengan sanak saudara kita, dengan karib kerabat kita, dengan keluarga kita. Itu tidak ada alasan itu. Ustaz, ternyata saya sibuk Ustaz. Oh, di zaman sekarang ini tidak ada yang semacam itu. Bahkan walaupun kemudian dalam kondisi kita tidak memiliki alat komunikasi semacam ini, bahwa kesibukan kita itu tidak bisa dijadikan alasan bagi kita untuk tidak bersilaturahim dengan saudara-saudara kita. Nah, kita lihat bagaimana kemudian keutamaan dari silaturahim sebagaimana yang nantinya akan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya. Hadis yang pertama itu dari Abu Hurairah. Saya bacakan terlebih dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan satu hadis yang penting ya.
Jadi datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata. Jadi seseorang datang kepada Rasulullah dan berkata, dia ingin menceritakan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'un. Saya punya kerabat, keluarga ya Rasulullah. Saya selalu sambung silaturahim dengan mereka. Saya jaga hubungan dengan mereka. Saya jaga interaksi dengan mereka. Asiluhum wa yaqta'un, tapi sayangnya mereka selalu memutus. Saya mengunjunginya, tapi mereka tidak pernah mengunjungi saya. Saya selalu menghubunginya, selalu saya menelponnya, tetapi dia tidak pernah menghubungi saya. Dia tidak pernah menelpon saya. Saya selalu chat kepada dia, WA kepada dia, tapi dia tidak pernah WA kepada saya. Ini mungkin kalau bahasa-bahasa sekarang. Ya. Asiluhum wa yaqta'un. Saya berbuat baik kepada dia, tapi ternyata dia tidak berbuat baik. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilaih. Bahkan apa? Saya berbuat baik kepada mereka, menolong mereka, tetapi ternyata mereka berbuat buruk kepada saya, berbuat jahat kepada saya. Wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum. Kalau saya dalam kondisi kesulitan, saya dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi sempit, butuh bantuan, mereka acuh. Mereka seakan-akan pura-pura tidak tahu. Mereka abai kepada saya. Tapi saya selalu memperhatikan mereka. Kalau mereka dalam kondisi sulit, saya bantu. Kalau mereka dalam kondisi susah, saya bantu. Dalam kondisi sempit, saya coba selalu tolong mereka ya Rasulullah. Ini yang ditanya. Gitu. Jadi ada kondisi di mana kata siapa yang mengadukan ini bahwa dia punya kerabat yang selalu dia silaturahim kepadanya, dia berbuat baik kepadanya, dia selalu memberikan perhatian kepada mereka. Tapi ternyata tidak dibalas dengan sewajarnya semacam itu. Ya, artinya ini bertepuk sebelah tangan ya. Jadi yang satunya itu mereka tidak perhatian ya. Bahkan tidak pernah selalu mengawali untuk berkomunikasi atau untuk bersilaturahim. Bahkan sampai pada tahapan di mana mereka berbuat buruk kepadanya. Jadi dikeluhkan, diadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin kondisi ini juga kita rasakan. Gitu. Kita juga pernah mengalami hal yang semacam ini. Kita melakukan kebaikan kepada seseorang, silaturahim kepada seseorang, tapi kemudian tidak dibalas sebagaimana yang kita harapkan. Bahkan perbuatan dan balasannya itu justru apa? Buruk kepada kita. Atau paling tidak dia tidak berbuat buruk. Tapi kita selalu silaturahim kepada dia. Cuma dia tidak pernah membalas silaturahim kita. Wah, dia tidak pernah kunjungi saya. Dia tidak pernah telepon saya. Dia tidak pernah kemudian WA kepada saya. Buat apa saya kemudian menghubungi dia? Ini yang ada dan pernah. Mungkin kita semuanya hampir bisa dipastikan kita pernah mengalami hal yang semacam ini. Lihat bagaimana kemudian arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada fulan ini, pada sahabat ini. Apa kata Rasulullah? La in kana kama taqul. Jika benar seperti yang kamu katakan, kata Rasulullah. Jika benar apa yang kamu sampaikan memang semacam itu kondisinya, faktanya memang begitu, ka'annama tusiffuhumul mal. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ka'annama tusiffuhumul mal. Itu sama seperti mereka itu, ya, mereka yang berbuat buruk kepadamu, tidak pernah silaturahim kepadamu, itu mereka itu seperti orang yang memegang bara api, ya, kata Rasulullah, seperti memegang bara api. Jadi mereka sedang memegang bara api. Artinya apa? Hati-hati. Ini ada makna kiasan disebutkan oleh para ulama, orang yang semacam itu dia berpotensi untuk masuk ke dalam neraka Jahannam.
tusiffuhumul mal. Mereka sedang memegang bara api. Hati-hati. Ya. Kalau umpamanya ada saudara kita atau siapapun itu yang kemudian berbuat baik kepada kita, dia selalu silaturahim kepada kita, tapi kemudian kita memutus silaturahim itu. Justru kita tidak pernah bersilaturahim kepadanya, bahkan kita buat buruk kepadanya. Hati-hati. Ini kata Rasulullah menjadi pintu masuk ke dalam api neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annama tusiffuhumul mal. Seakan-akan mereka itu ada dalam makna yang lainnya, tusiffuhumul mal, wajah mereka itu dilumuri dengan debu yang panas, kata Rasulullah. Dilumuri dengan debu yang panas wajah mereka. Jadi ini ikhwatal iman, ka'annama tusiffuhumul mal. Mereka akan apa? Akan menjadi orang-orang kalau dalam kondisi semacam itu terus tidak bertaubat kepada Allah, ya. Dia tidak merubah sikap mereka yang semacam itu, maka itu berpotensi menjerumuskan mereka ke dalam api neraka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Makanya kita ini harus selalu menjaga silaturahim. Sebab kalau kemudian diputus silaturahimnya, kalau kemudian kita berbuat buruk kepada saudara kita, kita berniat buruk, berniat jahat, ingin menjatuhkan, ingin menyakiti, ingin menzalimi saudara kita, maka hati-hati. Itu menjadi pintu masuk menuju neraka jahanam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tidak main-main. Ya, tidak main-main urusan silaturahim dengan saudara kita, dengan kerabat kita, dengan keluarga kita. Jadi jangan sampai kemudian kita melupakan ini. Kita mengabaikan hal ini, jangan. Karena ini adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Ya. Orang yang memperhatikan silaturahimnya, insya Allah dia menjadi pintu masuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti akan lihat hadis-hadis berikutnya dalam bab-bab yang lainnya. Tapi justru sebaliknya, orang yang dia tidak perhatian, abai, bahkan cenderung untuk merusak silaturahim, maka orang yang semacam ini balasannya dia adalah masuk ke dalam neraka jahanam, ikhwatal iman. Nah, ini harus kita perhatikan, jangan sampai kemudian kita termasuk dalam kelompok yang pertama ini. Dan apa lanjutannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dzalik. Ya, ma dumta ala dzalik. Dan engkau senantiasa akan ditolong oleh Allah, akan selalu di-backup oleh Allah Subhanahu wa taala, akan selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi mereka, untuk menghadapi keburukan mereka, selama sikapmu tetap semacam itu. Subhanallah, ya. Jadi kalau kita tetap membalas kebaikan atas keburukan yang mereka lakukan, kita tetap menjaga silaturahim, dan engkau tetap semacam itu, kondisimu istiqamah semacam itu, kata Rasulullah, Allah yang akan membackup-mu. Allah yang akan selalu berada bersamamu. Zahir yang akan menolongmu. Ya, zahir itu, zahrun itu pundak, ya. Kalau arti ini zahrun itu pundak, punggung. Artinya apa? Punggung itu yang memikul beban. Artinya kamu tidak perlu memikirkan beban, ya. Ini dalam makna yang lainnya, engkau tidak perlu memikirkan beban yang engkau sedang hadapi, sebab Allah yang akan menanggung beban. Subhanallah, kalau umpamanya kita itu dalam kondisi sekarang, kemudian pejabat mengatakan kepada kita, semua urusanmu saya tanggung, ya. Urusan keluarga, urusan dapur, urusan ekonomi saya tanggung. Kira-kira gimana hidup kita? Insya Allah sudah tenang, ya. Ini yang membackup umpamanya adalah seorang konglomerat, orang pengusaha besar, pejabat yang sudah tinggi tingkatan jabatannya. Lalu kemudian dia berkata kepada kita, kamu, urusan kamu biar saya yang urus semuanya. Tenang, kamu duduk santai di rumah. Kira-kira bagaimana kita? Kita akan mendapatkan rasa tenang semacam itu. Sedangkan ini, kata Rasulullah, yang akan menanggung segala bebanmu, segala apa yang kamu hadapi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghani, yang maha kaya.
Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Kalau sudah Allah yang menanggung, maka Masya Allah, artinya ini sudah semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghandle. Gitu. Nah, itu akan menambah ketenangan kepada kita. Artinya apa? Kamu tenang. Ya. Engkau tenang. Tetap kamu dalam kondisi semacam itu, tidak perlu risau. Yang penting kamu tetap istiqamah. Nah, ini ikhwatal iman. Nah, ini adalah satu keutamaan. Makanya, sebaik-baik dan yang paling utama sikap kita kepada orang yang menyakiti kita adalah berbuat baik. Terutama itu keluarga sendiri. Ya, keluarga sendiri. Dia berbuat buruk, tapi kita berbuat baik kepadanya. Wah, itu luar biasa. Nah, mungkin pasti ini ada muncul dalam hati kita semuanya ini yang mendengarkan, Pak Ustadz, tapi bagaimana kalau umpamanya kita selalu disakiti, kita selalu kemudian dizalimi, kita selalu kemudian dihinakan. Apakah kemudian kita diam saja dan berbuat baik? Bukankah kemudian itu akan justru membuat mereka orang yang berbuat jahat itu tidak sadar gitu akan keburukan yang dia lakukan? Nah, beda antara penyikapan dengan berbuat buruk kepadanya. Kita tetap berbuat baik kepada mereka. Nah, ini disebutkan oleh para ulama ya ketika mensyarah hadis ini. Antara menyikapi mereka untuk memberikan pelajaran agar mereka ingat dan sadar, itu berbeda antara ini dengan orang yang berniat untuk membalas keburukan. Ada orang ketika dia disakiti, ketika dia kemudian dihinakan, dizalimi, kemudian di dalam hatinya apa? Dia dendam. Ya, dia dendam, kemudian dia mengatakan apa? Saya akan balas keburukan. Saya nanti tunggu pada saatnya apa yang telah dia lakukan akan saya balas. Oh, dia nggak berkunjung kepada saya. Oh ya, saya juga punya harga diri. Nggak mau saya mau berkunjung kepada dia. Nah, niatnya sudah berbeda. Berbeda umpamanya, oh, dia nggak berkunjung kepada saya. Oh, ini perlu diberikan pelajaran. Sepertinya saya tidak perlu untuk mengawali atau mengontak dia dulu, karena sebab kalau semacam ini akan memanjakan dia. Nah, beda, itu sudah niatnya sudah berbeda, dari hatinya berbeda. Atau dia selalu menyakiti, selalu kemudian menzalimi kita. Oh, ini perlu diberikan peringatan. Bisa dengan kata-kata, siapa? Namanya adik kita, kakak kita, atau sepupu kita, atau keponakan kita, atau bahkan kemudian paman kita. Tentunya kalau kepada yang lebih tua ada adab-adabnya. Ada adab yang lebih harus kita utamakan, bagaimana menjaga sopan santun, bagaimana menjaga tutur kata. Ya, kepada siapa saja, oh ini perlu diingatkan. Saya silaturahim, tapi perlu mengingatkan. Afwan, mohon maaf. Ini dari kemarin, begini. Itu hal yang tidak baik. Dan jujur, saya tidak senang. Ya, kamu tidak boleh, karena Rasul itu melarang hal yang semacam itu. Islam melarang yang semacam itu. Dan hati-hati, ini tidak bisa saya biarkan terus kalau semacam ini. Ya, bukan saya ingin membalas, tidak. Tetapi ini mengingatkanmu. Ya, agar jangan sampai engkau ulangi hal yang semacam ini. Nah, ini perlu adanya satu satu teguran, ya, sikap tegas kepada kita, tetapi tentu harus dikelola niatnya. Harus dikendalikan niatnya. Ada niat-niat yang buruk sehingga kemudian apa yang dilakukannya itu memang sebatas untuk membalas atas keburukan yang mereka lakukan. Ini berbahaya yang semacam ini. Ini tidak boleh. Jadi kalau niatnya untuk balas dendam, meluapkan amarah sehingga tidak terkontrol dan seterusnya, ini yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau umpamanya dalam rangka kita ingin mengingatkan, saya ingin mengingatkan dia, ini perlu ini ditegur. Tidak boleh dibiarkan. Seperti umpamanya orang tua kepada anak, atau paman kepada keponakan. Wah, ini ada satu hal-hal yang perlu untuk ditegur. Ini tidak boleh dibiarkan. Sebab kalau dibiarkan dia akan tersesat. Dia akan terus dengan kesalahan dan kekeliruannya ini. Berarti kita memberikan atau kita melakukan pembiaran terhadap kesalahan yang mereka lakukan, yang dia lakukan. Nah, ini juga tidak boleh yang semacam itu. Makanya
semuanya dikembalikan bagaimana kemudian kepada niatnya, dan tentunya dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang tepat. Kalau kemudian ditanya lagi, bagaimana caranya untuk memberikan teguran? Itu adalah hal yang sangat-sangat teknis dan kondisional. Sebab setiap orang akan berbeda penyikapannya dengan orang yang lainnya. Ada orang yang dia butuh lemah lembut. Ada orang yang dia butuh agak sedikit tegas. Ada orang yang dia tidak bisa ditegur secara langsung, tetapi dengan cara yang lainnya, secara tidak langsung. Bermacam-macam gitu. Ada orang yang dia sekedar kemudian kita sindir, dia akan sadar, langsung sadar. Tetapi ada orang yang tidak bisa disindir, ini tidak bisa, tetapi harus diucapkan secara langsung gitu. Ada yang semacam itu. Jadi kalau umpamanya bagaimana cara dan seterusnya, itu adalah urusan teknis yang dikembalikan kepada kondisi masing-masing, dikembalikan kepada bagaimana kondisi di sekitar kita dan bagaimana kondisi orang tersebut. Nah, itu ikhwatal iman. Tetapi yang terpenting adalah semangatnya adalah memberikan teguran kepada mereka dengan niatan apa? Dengan niatan memang ingin menyadarkan mereka, bukan ingin membalas keburukan yang mereka lakukan. Itu ikhwatal iman yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis yang pertama yang kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdurrahman ibn Auf, dari Abdurrahman bin Auf, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jal, Allah azza wa jal berkata atau berfirman. Nah, ini kalau semacam ini, qala Allah azza wa jal, ini adalah hadis qudsi. Ini adalah hadis qudsi. Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, redaksi, ada yang mengatakan juga redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang mengatakan bahwa redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi itu. Tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa redaksinya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja memang tingkat kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu mukjizat, tapi kalau hadis qudsi tidak. Ya. Dia tidak berupa mukjizat. Dia adalah hadis qudsi. Makanya juga walaupun ini firman Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kemudian kita baca dalam salat kita, tidak boleh. Ya, tapi yang kita baca adalah ayat-ayat Al-Qur'an, firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran Al-Karim. Karena itulah yang bersifat mu'jiz. Itulah yang bersifat mu'jizat. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana Ar-Rahman. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman. Wa ana khalaqtur rahim. Dan aku yang menciptakan rahim. Ya. Kita akan tahu silatur rahim. Ya. Hubungan rahim, ya, menjaga hubungan rahim. Dan aku yang menciptakan rahim, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah Maha Pengasih dan aku yang menciptakan rahim. Jadi luar biasa, rahim ibu, ya. Rahim ibu itu washtaqtu laha min ismi. Aku berikan nama itu rahim, aku ambil akar katanya itu dari namaku, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Rahim dengan Rahman itu satu akar kata, rahim. Terdiri dari asal katanya itu dari ra, ha, dan mim. Itu kalau dalam bahasa Arab. Rahimah. Dari rahmat. Rahman itu juga sama, ra, ha, mim asal katanya. Nun itu tambahan. Itu adalah tambahan. Tapi asal katanya itu adalah terdiri dari 3 suku kata. Karena dalam bahasa Arab itu rata-rata, semuanya, hampir semuanya, tapi tidak semuanya tentunya, hampir semuanya, itu asal katanya itu berasal dari 3 suku kata. Ya. Semuanya itu.
Masjid itu dari asal katanya sajada, sujud. Makanya sin, jim, dal. Nah, Rahman itu juga dari kata ra, ha, mim. Nun itu tambahan. Rahim itu jelas ini dari ra, ha, dan mim. Artinya apa? Punya akar kata yang sama. Jadi dinamakan rahim oleh Allah Subhanahu wa taala diambil dari akar kata yang sama dengan zat Allah, nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Rahman, Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu ra, ha, ya, mim. Ya-nya itu tambahan. Ra, ha, mim. Jadi punya akar kata yang sama. Artinya apa? Ini nggak main-main. Makanya rahim itu kasih sayang ibu yang terwujud dengan melahirkan, kemudian kasih sayang setelahnya. Itu merupakan perwujudan dari kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam diri seorang ibu. Nanti kita lihat dalam bab-bab berikutnya bagaimana tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu rahmat Allah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri seorang ibu kepada anaknya. Ini luar biasa kasih sayang yang di dalam kehidupan dunia ini tidak ada bandingannya. Kasih sayang dari ibu kepada anaknya. Tidak ada yang mengalahkan sayangnya ibu kepada anak semacam itu. Jadi diambil dari kata rahim. Itu kasih sayang ibu. Dan dari ini juga rahim, silatur rahim, menjaga hubungan rahim. Artinya yang punya ikatan darah dengan kita, itu harus kita jaga hubungannya dengan penuh kasih sayang. Karena ini berasal dari kata atau kalimat atau dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, menjaga Ar-Rahim, di mana rahim itu adalah akar katanya berasal dari nama Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk kita jaga. Ya, perlu untuk kita jaga. Makanya silaturahim ya antar kita, antar sesama saudara kita, kakak adik ya, dengan orang tua terutama, dengan paman, dengan bibi, dengan keponakan, dengan sepupu, artinya punya ikatan rahim ini. Kalau dengan paman berarti punya ikatan rahim yang sama dengan kakek nenek, semacam itu. Nah, ini apa ini? Ini perlu dibangun rasa kasih sayang, bukan rasa saling memusuhi. Bukan rasa saling benci-membenci di antara kita. Bukan. Ya, tapi saling kasih sayang itulah yang harus dibangun dan dijaga. Tapi ternyata fenomena di zaman sekarang ini sering kita lihat terjadinya percekcokan, ya, terjadinya kemudian perseteruan, bahkan saling membunuh antar satu dengan yang lainnya, saling menzalimi dan menganiaya, itu terjadi di antara sesama hubungan keluarga, ikhwatal iman. Itu yang terjadi. Betapa tidak kemudian betapa banyak orang ya tidak perlu jauh-jauh antara kakak dengan adik, satu saudara, itu hanya dikarenakan harta warisan dari orang tuanya, itu bisa saling bunuh antar satu dengan yang lainnya. Padahal kuburan dari orang tuanya itu belum kering, masih basah, artinya baru dikuburkan. Tetapi permasalahan warisan itu sudah kemudian diangkat dan disinggung sehingga terjadi perseteruan di antara keluarganya. Ikhwatal iman. Itu yang terjadi. Nah, ini jangan sampai kemudian terjadi pada keluarga-keluarga kita. Terjadi pada saudara-saudara kita. Terjadi pada kerabat-kerabat kita. Itu jangan sampai kemudian terjadi. Sebab apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini ada sambungannya. Faman wasalaha wasaltuh. Barang siapa yang menjaga hubungan rahim, dia memperhatikan, wasaltuh. Aku pun akan menjaga hubungan dengan dia. Allah juga akan menjaga dia. Jadi orang yang rajin silaturahim, menjaga hubungan saudara, menjaga hubungan keluarga, hubungan saudara, hubungan kekerabatan dengan keluarganya masing-masing, Allah pasti akan menjaga orang ini. Allah akan selalu melindungi orang ini. وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ. Tapi orang yang memutus silaturahim, dia tidak memperhatikan, dia mencerai-beraikan hubungan silaturahim, batattuh. Aku pun akan putus hubungan dengan dia. Aku tidak akan perhatikan dia. Aku akan mengabaikan dia. Aku akan mengacuhkan dia, ikhwatal iman. Dilihat
Kalau kita ingin diperhatikan oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bagaimana hubungan silaturahim di antara kita. Ikhwatal iman, ya hubungan atau kehidupan di dunia ini sebentar makanya. Buat apa kemudian eh, kita habiskan ya umur dan usia kita ini hanya untuk saling benci, membenci di antara sesama saudara. Harus saling dendam, harus saling berseteru di antara kita semuanya, di antara sesama saudara ini. Oke, perhatikan kanan kiri kita, adik kakak kita, sepupu kita, bagaimana hubungan kita dengan mereka. Itu patut untuk dijaga ikhwatal iman. Karena itulah yang menjadi wasilah agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar selalu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita lupakan, Allah juga akan melupakan kita. Allah juga akan membiarkan kita. Nah, ini fadilah dari silaturahim. Hadis yang keempat ini sebenarnya sama. Ya, ini sama. Yang ketiga maksudnya itu adalah sama, dan juga yang keempat juga sebenarnya sama. Maknanya sama, tidak ada perbedaan, hanya redaksinya saja. Saya akan bacakan saja, tapi penjelasannya itu sudah dicukupkan pada hadis yang kedua tadi. An Abil Ambas qala, dari Abu Ambas dia berkata, dakhaltu ala Abdullah bin Umar. Saya menemui Abdullah ibn Amr. Mohon maaf, bukan Abdullah bin Umar ya, tapi Abdullah ibn Amr. Siapa Abdullah ibn Amr ini? Kalau Abdullah bin Umar kita tahu anaknya Umar bin Khattab. Tapi kalau Abdullah ibn Amr itu anaknya Abdullah ibn Amr ibn As, anaknya Amr bin As. Ya. Fil Wahad, yakni ardan bil Taif. Bil Taif. Jadi di satu daerah di Taif ya. Dia menjumpai Abdullah bin Amr, dan Abdullah bin Amr ini salah satu sahabat sekaligus juga ulama ya. Rujukan di kalangan sahabat salah satunya adalah Abdullah bin Amr pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjumpai Abdullah bin Amr ini di Taif. Faqal, kemudian Abdullah bin Amr berkata, "Atafa lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isba'ahu faqal." Rasulullah atafa lana isba'ahu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan jari jemarinya. Faqal, kemudian Rasulullah berkata, "Ar-rahimu syajnatun minar rahman." Rahim itu bersumber, akarnya itu berasal dari Ar-Rahman, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rahman, nama Allah. Jadi nama rahim akar katanya itu sama dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama seperti hadis yang kedua tadi. Man yasiluhu yasilu, man yasiluha yasiluhu. Barang siapa yang menyambung, memperhatikan hubungan rahim, hubungan kekeluargaan, Allah pun akan menjaga hubungan dengan dia. Akan dijaga oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah, akan diberikan perhatian oleh Allah. Wa man yaqta'aha yaqta'uhu. Barang siapa yang memutusnya, kata Rasulullah, Allah pun juga akan memutus hubungan dengan dia. Laha lisanun talqun zalqun. Rahim itu punya lisan yang talq, lancar, zalq, fasih. Dia punya lisan nanti pada hari kiamat, dia punya lisan yang tegas, jelas, ya, dan fasih, lancar dan fasih pada hari kiamat. Apa maksudnya ini? Nah, nanti akan ada pada hadis berikutnya bahwa nanti pada hari kiamat Ar-Rahim itu juga akan menjadi saksi bagi kita. Dia akan berbicara kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi bahwa kita ini menjaga hubungan silaturahim atau tidak. Siapa yang bersaksi di hadapan Allah? Rahim itu sendiri. Rahim yang akan menjadi saksi. Bagaimana itu Ustaz? Wallahu a'lam. Allah yang akan menghidupkan dan Allah juga yang mematikan. Allah yang memberikan kemampuan berbicara kepada kita, dan Allah juga bisa membuat orang lain atau benda lainnya juga bisa dan mampu untuk berbicara. Jadi hati-hati
ini rahim-rahim kita ini akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ya. Apakah kita memberikan perhatian kepada mereka, atau justru kemudian kita tidak perhatian, tidak peduli. Kalau kita perhatian, dia akan membela kita. Mereka membela kita. Tapi kalau tidak perhatian, sebaliknya mereka akan menuntut kita ikhwatal iman. Baik, insya Allah ini pembahasan kita pada pagi hari ini, di pekan yang kedua ini. Insya Allah di bulan yang berikutnya, pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas bab yang masih berkaitan dengan silaturahim. Tapi ini juga mungkin butuh penjelasan dan banyak pertanyaan mungkin selama ini, yaitu tentang bagaimana silaturahim itu menambah usia, menambah rezeki, dan seterusnya. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Ikhwatal iman. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berbahagia di pagi hari ini. Semoga kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama-sama dijaga oleh Allah, dan mungkin kalau ada yang sakit dan yang lainnya, semoga segera Allah berikan kesembuhan dan Allah angkat. Amin. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.